Kita mengenai kopi, kopi itu pada dasarnya menurut saya adalah barang niaga. Menurut saya kopi itu merupakan biji yang ajaib, biji yang unik. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena kopi itu sebagai tali ikat antara orang-orang yang tidak kenal menjadi kenal gitu. Dari satu gelas kopi itu orang-orang bisa bisa langsung akrab gitu. Awalnya yang tidak kenal menjadi kenal gitu. Dan sebagai media ngobrol antara saudara dan saudara, di antara ngobrol tersebut ada tentang sains, industri yang menarik, ya tentunya kreatif gitu. Banyak hal dan keunikan pada kopi tersebut, ya khususnya di Indonesia. Menurut saya kopi itu mewakili bahasa Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa Bhinneka Tunggal Ika? Karena kopi itu menurut saya pemersatu antara orang-orang dan antara rasa dan bisa disebut titik temu ya antara kopi, aku dan kamu gitu, seperti itulah. Kalau kita ngomong tentang kopi, kopi itu prosesnya panjang sekali gitu ya. Mulai dari petani hingga akhirnya kopi tersebut bisa diminum. Di mana kebanyakan kopi yang beredar saat ini yaitu kopi Arabica dan Robusta. Kopi Arabica tersebut tumbuh di daerah dengan ketinggian 700 sampai 1700 mdvl meter di atas permukaan laut. Tadi juga udah dijelasin oleh Pak Ridwan Ilyas selaku co-founder di Bandung Ngopi gitu Pak. Nah, kopi Arabica tersebut berketinggian antara 1700 lebih lah dengan suhu 16 sampai 20 derajat Celcius. Itu juga beriklim yang kering gitu. 3 bulan secara berturut-turut. Nah, dari ketinggiannya saja itu merupakan sudah kesulitan ya bagi petani dan tantangan sendiri gitu. Bagi petani di antaranya dari proses, dari penjemuran, kemudian dari titik itu sampailah proses roasting. Di mana proses roasting itu merupakan menggoreng kopi yang awalnya dari hijau mengubah ke kopi yang coklat yang sudah siap untuk diproses gitu. Proses tersebut ada grinder, terus tentang metode-metode manual seperti itu dan oleh mesin-mesin gitu. Nah, pada kopi itu tidak sekedar kopi ya, tidak sekedar kopi yang coklat atau yang hitam. Ada proses yang lain gitu, yaitu berbagai proses di dalamnya, mulai dari proses karamelisasi, menurut saya itu karamelisasi, terus perubahan asam amino, kan tentang kopi juga tadi udah jelasin tentang zat-zat kandungan kopi oleh Pak Dokter dan lainnya gitu. Terus kopi tersebut hingga akhirnya sampai di kedai kopi yang sudah melewati beberapa tahap gitu, yang sampai ke gelas-gelas customer seperti itu. Okay, next. Okay, next. Ya, oke, pengenalan tentang kopi. Oke, next. Nah, kopi tersebut ada beberapa jenis ya, tapi di sini saya akan menjelaskan apa sih kopi itu. Kopi itu adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk kopi. Terus kopi juga merupakan suatu komoditas di dunia yang dibudidayakan oleh dari 50 negara atau lebih gitu. Dua varietas pohon kopi terkenal secara umum yaitu kopi Robusta sama kopi Arabica. Nah, kopi Arabica tersebut, kopi Arabica tersebut adalah kopi yang dimana kandungannya lebih kecil dari kopi Arabica dan memiliki cita rasa yang terbaik. Dan berbagai rasa pada kopi Arabica tersebut memiliki ciri khas dan tingkat keasaman yang baik maupun memiliki karakteristik rasa yang kaya, tetapi memiliki kafein yang rendah gitu. Kopi Arabica ini
rendah dari kopi robusta. Kopi robusta itu kafeinnya gede ya, Pak Dokter. Tadi telah dijelasin oleh Pak Dokter Andin. Nah, lanjut kopi robusta. Kopi robusta itu dapat dikatakan sebagai kopi kelas 2 karena rasanya yang lebih pahit dan sedikit asam dan mengandung kafein dalam kadar yang lebih jauh banyak gitu. Tapi gimana kita proses pembuatannya sih? Contohnya kopi arabica. Contohnya kopi arabica yaitu biji kopi satu dengan satu jenis metode, tapi kalau metodenya dan cara pembuatannya beda, pasti rasanya bakal berbeda-beda juga gitu. Oke, next. Di sini saya akan paling nanti saya akan menjelaskan atau akan gimana sih cara bikin kopi yang enak itu seperti apa. Nah, di sini akan menjelaskan sedikit mengenai metode manual brew. Oke, next. Tadi udah dijelasin oleh Pak Ridwan Ilyas mengenai metode manual brew. Mungkin akan dijelaskan lagi ya, Pak. Jadi manual brew itu adalah kopi dengan metode manual tanpa menggunakan mesin espresso. Minuman yang dihasilkan dengan cara ini umumnya adalah kopi hitam yang tanpa ampas gitu, yang memiliki tingkat ketajaman yang rasa yang berbeda. Alat manual itu banyak sekali seperti Vietnam Drip, Simpon, Aeropress, French Press, dan lain-lain. Next, cara singkat aja paling ya. Nah, jenis-jenis manual brew yaitu ada Flunger atau fresh. Nah, metode ini adalah metode dengan membutuhkan tekanan fresh seperti French Press dan Aeropress. Tetapi tekanan ini tidak sekuat mesin atau alat pembuat espresso. Jadi Flunger atau fresh ini merupakan metode alat yang di fresh menggunakan manual untuk menghasilkan cita rasa kopi yang lebih enak gitu. Jadi si sari-sarinya itu akan keangkat dan si ampasnya itu akan meninggalkan gitu di bawah gitu. Jadi di press dan diangkat gitu, seperti itu. Lalu yang kedua ada drift. Nah, drift itu merupakan metode tetesan, di mana biasanya tetesan ini pada metode Vietnam Drip ini, tetesan ini pada metode ini membutuhkan waktu cukup lama untuk menunggu kopi turun ke cangkir, tetes demi tetes. Nah, drip ini bisa disebut dengan metode Vietnam Drip. Nah, seperti itu. Jadi metode Vietnam Drip itu dengan cara di fresh, tapi dengan tetesan gitu. Dan di bawahnya juga terdapat susu kental manis. Itu yang tadi dijelaskan oleh Pak. Nah, Vietnam Drip ini bisa disebut dengan cappuccino, tapi menggunakan susu kental manis gitu. Oke, yang keempat yaitu pour over. Yang pour over ini adalah metode penyeduhan kopi dengan cara menyiramkan air ke atas bubuk kopi yang ditaruh dalam alat terbentuk kerucut seperti P60 dengan di bagian bawahnya sehingga air seduhan mengalir ke alat berupa corong gelas seperti V dalam gelas saji. Nah, pour over ini bisa disebut dengan penyiraman ke dalam kopi dengan menggunakan kettle leher angsa seperti itu dengan metode penyiraman. Terus vakum, yang ketiga vakum. Proses ini merupakan proses penyulingan seperti alat manual brew yaitu Simpon. Nah, Simpon ini termasuk salah satu metode paling tua dari dulu sih, sekaligus metode paling menyenangkan menurut saya karena Simpon ini bisa disebut metode ngopi ala laboratorium seperti itu karena dengan sistem vakum jadi si kopinya itu bisa keangkat ke atas menggunakan api yang di bawah gitu. Oke, next. Nah, alat-alat kopi simple manual yang pertama itu ada mocha pot, yang kedua Vietnam Drip, Simpon, dan French Press. Nah, saya akan jelasin mengenai mocha pot. Mocha pot ini merupakan alat pembuat espresso secara manual. Alat ini tidak memerlukan daya listrik. Yang prosesnya mendidihkan air di kompor dengan memanaskan mocha pot tersebut. Lalu kopinya tersebut akan mengangkat ke atas. Ya, mocha pot ini bisa dibilang seperti espresso lagi lah seperti itu. Cuma ini menggunakan alat manual gitu.
Terus yang kedua itu ada Vietnam Drip. Vietnam Drip ini merupakan saringan yang menyerupai gelas kecil di mana bubuk kopi akan diseduh di dalamnya. Saringan tersebut kemudian diletakkan tepat di atas gelas saji yang sudah diisi dengan susu kental manis. Ya, Vietnam Drip ini seperti metode drip itu, yaitu metode tetesan gitu. Yang ketiga ada Simfon. Simfon adalah pembuat kopi dengan seperti vakum. Alat seduh ini memang terlihat berbeda dari yang lainnya. Simfon ini terdiri dari dua jenis, yaitu tabung yang berbeda fungsi dan cara kerjanya juga berbeda gitu. Dengan cara apinya yang memanaskan server, lalu airnya akan keangkat ke atas, dan di atas juga terdapat kopi kopi tersebut akan diaduk secara manual. Lalu ketika apinya dimatiin, kopinya akan tersaring gitu. Karena di tengahnya terdapat filter lagi. Yang keempat yaitu ada French press. Nah, French press ini merupakan alat cara penyeduhan dengan mendiamkan kopi yang telah diseduh dengan air panas. Setelah itu, tekan plunger perlahan hingga ampas kopi tertekan ke dasar gitu. Oke, next. Oke, next. Mengenal 5 jenis espresso. Sebelumnya udah tahu kan espresso. Espresso ini merupakan kopi yang dibuat dengan mengekstraksi biji kopi yang menggunakan uap panas pada tekanan tinggi. Kalau ini dengan metode mesin sih, tapi ada juga seperti tadi metodenya menggunakan mocha pot, yaitu mocha pot juga merupakan alat espresso tapi menggunakan manual gitu, tidak menggunakan mesin. Yang kedua itu ada Americano. Americano itu adalah kombinasi satu shot espresso dan air panas, yaitu komposisinya 2/3 air dan 1/3 espresso. Jadi espresso yang akan disemburkan oleh air panas. Yang ketiga itu ada macchiato. Macchiato ini adalah kombinasi espresso ditambah sedikit susu dengan perbandingan 4/1, yaitu komposisinya 2 shot espresso dan susu. Yang keempat ada ristretto, yaitu ristretto ini adalah setengah dari espresso. Jadi ketika espresso itu setengahnya, harus cepat-cepat diangkat dalam waktu 15 detik dalam proses penyaringan kopi tersebut. Jadi ristretto ini adalah setengahnya dari espresso yang rasanya lebih manis dan coklati lantaran tidak ikut menyertakan ekstraksi terakhir dari kopi. Yang kelima doppio. Doppio ini adalah espresso tapi double shot. Kadang orang-orang tidak tahu gitu di kafe itu apa sih doppio itu, apa sih ristretto itu, padahal itu aja gitu espresso gitu sih. Lalu next. Nah, tips cara menikmati kopi yang enak di rumah. Oke, next. Cara bikin kopi yang enak itu ada beberapa tahap, yaitu dari biji kopi atau kualitas, terus gilingan kopi atau grinder, yang ketiga rasio perbandingan kopi dan air, yang keempat adalah suhu air, yang kelima pakai susu atau creamer bagi yang suka sih. Yang keenam teknik drift. Teknik drift ini merupakan metode alat-alat tersebut. Nah, jadi kalian pastikan ketika ingin menyeduh kopi atau ingin membeli kopi, pastikan biji kopi dan kualitasnya harus baik gitu. Mulai dari aromanya hingga dari proses seperti itu. Lalu yang kedua, gilingan kopi atau grinder. Nah, setiap metode itu pastinya gilingan kopi itu berbeda-beda. Ya, contohnya espresso saja, itu espresso, gilingan kopinya itu menggunakan fine atau medium fine itu. Yang biasa sih fine gitu. Terus yang V60 itu metodenya agak kasar sih, medium seperti itu. Terus yang ketiga ada rasio perbandingan. Nah, rasio perbandingan itu pastikan kopi dan air itu harus sesuai dari rasionya, dari berapa gram kopinya dan berapa mili airnya. Biasanya itu pakai perbandingan gitu.
yang sering kita lakukan itu perbandingan itu yang saya sering lakukan itu 15 banding 1 ya. Itu buat kopi, buat es kopi susu sih seperti itu. Terus yang keempat adalah suhu air. Suhu air pastikan kalian ketika minum kopi jangan standar derajatnya gitu, jangan 20 derajat karena itu dapat menyebabkan kembung gitu. Nah, suhu air contohnya pada PCT, contoh suhu air tersebut bersekitaran 90 derajat panas gitu. Terus nomor 5 itu pakai suatu creamer. Jadi jika ada yang suka kopi susu, yaitu pastikan kopi susu pakai susu atau creamer biar enak gitu soalnya. Tapi ketika yang suka manual seperti manual brew itu masa pakai susu gitu? Enggak lah. Nomor 6 itu ada teknik drip. Nah, teknik drip ini pastikan kalau pengen enak pakai alat seperti Vietnam drip, terus press, Aerofresh atau mocha pot seperti itu. Jika pengen enak itu termasuk ke dalam manual brew. Oke, next. Nah, ini merupakan sorry, back dulu. Nah, ini merupakan tipe penggilingan kopi. Yang pertama itu ada extra fine. Extra fine ini cocok buat kopi yang Turkish coffee. Soalnya ini lembut banget, serius lembut banget, lebih dari fine gitu. Nah, yang kedua itu ada fine. Fine ini cocok buat espresso atau stove espresso maupun mocha pot. Ya, mocha pot tersebut udah termasuk ke dalam metode espresso lagi sih. Terus yang nomor 3 sorry, medium fine. Medium fine ini cocok buat fresh Cornish dengan terus ada vacuum pots maupun simfon. Nah, simfon ini cocok dengan medium fine, soalnya standar lah. Terus yang keempat ada medium. Medium ini cocok buat drip pots, terus liquid atau neko. Terus nomor 5 itu ada medium coarse. Medium coarse ini cocok buat cafe solo atau brew dengan metode cemek. Nah, nomor 6 itu ada coarse. Dengan gilingan coarse, itu coarse ini cocok buat press atau carving maupun cold brew. Jika kalian suka PCT dengan dingin, pasti menggunakan coarse. Itu soalnya cold brew gitu metodenya. Oke, next. Nah, di sini saya akan kasih gimana sih cara bikin kopi yang enak dengan bahan dasar yang simpel itu. Nah, cocok bagi yang mau bikin usaha. Di sini ada sedikit menu beberapa yang saya akan kasih sharing. Oke, next. Yang pertama itu ada eh, es kopi susu vanilla latte, karamel vanilla kopi latte. Nah, oke, next. Karamel vanilla kopi latte ini itu bahan dasarnya susu sama kopi. Yaitu pertama itu ada kopi. Kopi ini dengan digrinder menggunakan fine. Kalian bebas sih menggunakan mesin espresso atau mau kapot atau mau pakai saringan kain juga bebas sih ya. Tapi biasanya saya suka menggunakan mesin atau mau kapot di sini. Terus saya menggunakan kopi arabica atau robusta. Terus airnya 86 derajat Celcius, ini standar sih menurut saya. Terus kopinya 18 gram dan airnya 125 air. Terus yang itu susu. Nah, susu pastikan susunya adalah UHT karena tidak ada rasa asalnya. Terus dengan takaran 150 ml. Jika kalian suka susu yang panas atau kopi yang panas, pastikan kalian juga harus memanaskan susu tersebut. Dengan enaknya sih kopi susu tersebut memiliki foam. Nah, yang ketiga adalah vanila. Nah, vanila tersebut menggunakan 25 ml. Karena ini standar sih dan kopinya juga akan terasa. Terus nomor 4 karamel. Karamel ini sebagai topping sih bebas kalau kalian mau pakai karamel atau tidak, tapi ini sebagai pelengkap aja kalau pengen yang enak. Next,
Nah, bahan-bahan yang pertama itu masukkan vanila ke dalam gelas dengan takaran 25 mili. Terus masukkan 3 es batu ke dalam gelas. Oke, next. Terus tuangkan susu ke dalam gelas 150 mili susu dengan catatan susu harus dituangkan lewat es batu. Kenapa? Biar vanila sama susu tersebut tidak mengekstraksi langsung dan tidak tercampur langsung. Jadi harus dituangkan ke susu biar terdapat layer. Terus next. Nah, terus lanjut masukkan kopi espresso 125 mili dengan air 125 mili dengan kopi 18 gram itu udah beberapa gelas ya 18 gram itu. Oke, next. Terus yang kedua itu aren coffee latte. Nah, bagi yang membuka usaha bingung ingin mencari menu seperti apa, ya pastinya ini adalah kopi kekinian sekarang ya, aren coffee latte. Oke, next. Bahannya sama yaitu dari susu, kopi, terus cuma di sini ada gula aren dan tambah es batu juga sih. Jika kalau ingin dingin. Nah, kopi tersebut menggunakan medium kopi dengan air 86 derajat Celcius, terus 18 gram kopi. Nah, yang kedua itu ada susu. Pastikan kalian menggunakan susu UHT dengan takaran 150 mili. Yang ketiga adalah gula aren. Nah, gula aren tersebut dengan perbandingan 1:1. Jika kalian eh, ingin secara manual bikin di rumah, bikin gula aren, yaitu contoh 1 kilo gula aren dan 1 liter air itu udah kental mas saya. Terus 50 mili gula aren. Terus es batunya biasa 3 biji atau lebih lah, terserah. Itu sesuka sih. Oke, next. Nomor 3 itu red velvet coffee latte. Oke, next. Nah, cara bikinnya juga sama, cuma di sini ada tambahan red velvet, yaitu dengan rasa rasa kacangnya red velvet itu. Ya, bahan-bahannya seperti medium fine dengan grinder kopinya medium, dengan air 90 derajat, 18 gram, kopi, susu creamer UHT dengan takaran 150 mili, terus red velvet yang sudah dihaluskan menggunakan air dengan 3 sendok red velvet. Nah, red velvet tersebut kalian harus panaskan dulu biar tidak menggumpal gitu. Yang ketiga, yang keempat, 3 es batu. Sesukanya sih itu. Mau panas juga, mau dingin, bebas gitu. Yang next, yang pertama itu masukkan red velvet dengan 3 sendok dan ditambah air 100 mili air. Nah, pastikan jika menambah air itu menggunakan air panas gitu, biar tidak menggumpal. Next. Nah, terus seperti biasa lanjut tuangkan susu dengan takaran 125 mili. Nah, ini saya praktekkan sih langsung. Oke, next. Terus kopi lanjutkan tuangkan dengan takaran 150 mili dengan cara tuangkan ke es batu biar ada layar dan tidak langsung tercampur. Oke, next. Sekian sih dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Nurdin. Oke deh. Sebelum ini ada pertanyaan sih dari salah satu pendengar dari Kak Acen. Mungkin bisa bantu jawab. Jadi katanya saya ada perkebunan kopi robusta di Bengkulu, tapi harga kopinya itu selalu menurun. Nah, apakah ada teknik untuk meningkatkan kualitas kopi supaya dapat bersaing dengan kopi yang lain? Lalu dari segi bisnis, target pasar untuk kopi robusta itu arahnya kemana katanya gitu? Karena banyak coffee shop yang juga menggunakan arabica katanya gitu. Gimana nih Kak Nurdin dari orang yang udah cukup berpengalaman juga, maksudnya sebagai barista dan udah cukup mengenal juga tentang kopi, bisa bantu jawab pertanyaan dari
Achen? Oke. Nah, terima kasih atas pertanyaannya, Acen. Ini kopi dengan untuk green bean. Nah, jenis kopinya itu, maksudnya metodenya itu seperti apa? Apakah ini sudah diolah menjadi minuman atau sejenis bijinya aja gitu? Ketika masih bijinya aja, seperti apa? Eh, ketika bijinya aja pastikan tidak langsung diimpor dipasarkan gitu. Pastikan ada, kebanyakan sih sekarang banyaknya yang bungkusan gitu, yang udah jadi di roasting, dan jarang gitu yang green bean itu. Menurut saya itu. Pastikan jika ingin memasarkan, menurut saya mending yang sudah diproses gitu, yang sudah di roasting gitu. Kalau green bean sih kebanyakan diolah sendiri lalu dibungkusan dan dipasarkan gitu. Itu sih. Oke. Oke, terima kasih jawabannya Kak Nurdin. Terus ada satu lagi dari Bintang. Katanya bagaimana sih cara memulai menjadi barista? Oh iya, ini sambil mungkin dijawab juga kenapa sih Kak Nurdin tertarik untuk menjadi barista dulunya. Terus mungkin bisa dikasih tahu juga gimana mulainya. Bisa di-share juga. Oke, boleh. Awalnya sih saya pertama itu iseng. Iseng, kenapa sih kopi ini bisa bisa rasanya beda-beda gitu, berbeda-beda, dan ketika yang pahit juga bisa rasanya asam atau seperti itu. Nah, awal mulanya saya itu bekerja di kafe, itu awal mulanya saya bekerja, terus mencari ilmu lah seperti itu awalnya. Terus awalnya saya mencari lowongan, apa sih, mencari lowongan di kafe atau ingin menjadi barista gitu. Nah, sudah menemui itu, saya langsung tertarik gitu. Oh, kok gini gini bikin bikin kopi itu ada metode-metodenya. Nah, dari situ saya tertarik dari barista. Dan rasanya juga setiap metode itu berbeda-beda gitu. Terus, Lalu pertama belajar barista gimana? nah, awalnya saya bekerja bekerja di kafe. Oh, di situ memang Iya, baru-baru di situ. iya. Dari sekarang juga pemula sih. Ini kafe kedua menurut saya. Tandus. Awalnya di kafe yang namanya Kopi Aren, ada di PKI itu. Nah, pas di kafe tersebut saya melihat barista yang lain itu. Oh, ternyata asik bikin kopi itu. Ternyata gini metodenya gitu. Dan setelah saya cicipi, wah rasanya beda-beda gitu. Yang saya ulik dari sana, dari media-media sosial atau dari komunitas sharing gitu. Dan ini nih, cara menjadi barista itu menurut saya ada 3 tahap ya. Yang pertama, harus bisa mengetahui prinsip dasar atau basic barista itu seperti apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menghargai proses dan bisa menanggungjawabkan kopi tersebut hingga sampai ke gelas-gelas customer. Yang ketiga itu bisa mentreatment kopi seduhannya dengan baik sampai ke pelanggan. Nah, maksudnya bisa mentreatment itu yaitu bisa bisa mencicipi kopi tersebut gitu. Oh, ternyata ini enak gak untuk customer dan enak gak buat kita sendiri gitu. Itu sih. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak atas sharingnya. Tadi udah banyak banget dijelasin ya teman-teman dari awal apa cara-cara pembuatannya, kemudian juga bahkan udah dikasih tipsnya untuk gimana bikin kopi yang enak di rumah, yang cukup sederhana ya, dan itu mudah bisa diikuti oleh siapa Iya. saja. Ini ala barista loh ya. Oke, terima kasih Mister. banyak ya teman-teman yang udah bertanya dan udah berinteraksi sama kita hari ini. Terima kasih juga yang sudah bergabung. Terima kasih kepada para pembicara. Sayang sekali kita udah hampir habis, udah mau habis banget waktunya. Jadi memang waktu kita sangat terbatas. Dengan sangat dengan sangat menyesal kami harus mengakhiri acara ini. Terima kasih banyak ya Kak Nurdin udah bersabar menunggu dari pagi dan tetap bisa memberikan masukan sangat baik. Terima kasih banyak atas jawabannya juga, kemudian share trik-triknya, tips-tipsnya yang sudah diberikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Oke teman-teman, acara ini
dengan sangat berat hati harus saya langsung tutup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.